Nah, si leader ini memang juga harus selalu melihat sekarang ini yang paling pas cara untuk memimpin, cara untuk mengembangkan orang seperti apa. Bisa kok kita nge-feel ya, mana yang lebih pas, mana yang akan membuat teman-teman itu ketika dapat penugasan, ketika hidupnya susah gitu, ketika kerjanya banyak tapi berasanya kayak nggak apa-apa kerjaan banyak tapi aku belajar. Si leader jangan lupa bahwa coaching bukan hanya untuk teman-teman yang nggak perform. Tadi contohku adalah yang nggak perform ya. Tapi sebetulnya sekarang coaching itu bahkan menjadi sebuah benefit yang diminta oleh kandidat ketika dia masuk ke organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Bicara, percakapan menemukan makna. Di sini kamu akan banyak mendengar cerita seru dan menginspirasi dari banyak orang-orang hebat nih di berbagai macam bidang. Dari mulai leadership, bisnis, self growth, parenting, bahkan relationship. Nah, saya Coach Opi yang akan menemani kamu di episode ini. Dan bukan teman bicara namanya ya, kalau sendirian. Saya ditemani oleh Mbak Pipin yang ada di sebelah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Opi. Sehat Mbak Pipin? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kedatangan Mbak Pipin. Terima kasih loh sudah mampir di Teman Bicara. Senang sekali mampir ke Teman Bicara ya. Dan ini kayaknya episode spesial karena di sini kita kelihatan hijau-hijau. Iya, seger ya di sini. Di sini seger. Dan kali ini tentunya dengan kedatangan Mbak Pipin, kita nggak mau menyia-nyiakan gitu ya. Kita mau ambil sebanyak-banyaknya cerita Mbak Pipin dan banyak hal-hal keren nih yang pengen kita tanya. Wah, seru nih kayaknya ya. Boleh banget, boleh banget. Oke, dan saya mau ngenalin Mbak Pipin ke teman-teman Animo. Sebelum ngenalin kita sapa dulu ya. Halo teman-teman Animo, senang sekali akhirnya ngobrol ya di podcastnya Teman Animo. Dan Mbak Pipin ini kalau misalkan saya melihat contekan saya, kenapa harus contek? Karena ini panjang gitu ya. Bisa aja nih Mbak Pipin ini. Di antara yang panjang ini, yang paling menempel di saya adalah, boleh nggak kalau aku bilang Mbak Pipin ini adalah ibunya HR? Kelamaan ya di HR ya, udah panjang sejarahnya di HR. Saking banyak pengalaman di HR-nya nih gitu ya. Dan karena Mbak Pipin malang melintang di HR, sudah berapa tahun ya Mbak kalau total nih ya sampai sekarang? Aduh, total ntar ketahuan umurnya ya. Total dari tahun 2000 Mbak. Tahun 2000 berarti sudah 2 dekade lebih. 2 dekade plus ya. 2 dekade plus, Masya Allah. Dan seperti tadi judulnya nih Mbak Pipin, kalau teman bicara kan banyak ngomongin soal cerita yang menginspirasi gitu ya. Jadi pengen ngajak Mbak Pipin buat menceritakan beberapa hal yang lagi seru banget nih. Boleh. Dan sebelum episode dimulai, kita kan nanya juga nih sama teman-teman Animo ya beberapa ini kalau mau ngomong sama pakar HR mau nanya apa gitu Mbak Pipin. Di antaranya adalah teman-teman ini pengen banget nih dibahas soal leadership gitu Mbak Pipin. Di antaranya spesifiknya adalah leader as coach. Siap. Sekarang tuh kayaknya di mana-mana ya Mbak Pipin ya, leader as coach gitu. Dan coach sendiri itu kan jadi kayak profesi yang sudah mulai banyak dikenal orang. Betul. Ya. Oke. Dan leader as coach ini Mbak Pipin, boleh nggak diceritain dikit sebenarnya nih yang aslinya ini apa yang diomongin, yang dibicarakan, yang dibahas, yang diajarin gitu? Iya. Wah, ini memang topik lagi seru banget ya Mbak Opi ya. Kayaknya Mbak. Tapi memang kalau tadi Mbak Opi bilang bicaranya leadership. Ini memang satu program yang sebetulnya bersatu dengan leadership. Nah, kaitan sama leadership ini kan juga topik yang gak pernah habis dibahas ya. Apalagi memang situasinya kan beda terus ya Mbak. Maksudnya zamannya beda, tuntutannya beda gitu. Nah, si leader ini memang juga harus selalu melihat sekarang ini yang paling pas cara untuk memimpin, cara untuk mengembangkan orang seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya bicara dunia yang sekarang, leadership udah beda banget harusnya sama yang dulu. Gitu. Kalau dulu karena memang dunianya nggak terlalu banyak berubah, ya bukannya nggak banyak berubah ya, nggak secepat sekarang lah, gitu perubahannya kan.
Jadi kalau zaman dulu yang paling pas mungkin ya, yang paling banyak dipakai kan command control. Ya udah kalau misalnya jadi leader, ya aku kasih tahu lah, aku ajarin lah, aku koreksi lah gitu ya. Nah sekarang udah nggak bisa gitu, sekarang nggak bisa gitu command control lewat lah udah, nggak bisa kita pakai lagi gaya command and control ya ke Gen Z. Aduh, pakai command and control 2 hari kabur. Ya, jadi dengan sekarang dunianya banyak perubahan, banyak uncertainty, ya kita bilang VUCA dan lain-lain. Nah, jadi pendekatannya tuh nggak bisa lagi mendirect. Pendekatannya betul-betul harus mengajak diskusi dalam setiap percakapan. Kemudian si anggota tim kita merasa bahwa dia punya kontribusi, masukan, dan dia bisa menentukan apa yang paling pas menurut dia karena dia merasa dia ngerjain kerjaannya gitu. Nah jadi dengan peran leader yang berubah, peran mengembangkan orang pun jadinya harus beda. Nah maka kemudian muncullah sekarang ya tren bahwa leader as coach gitu. Leader kan perannya banyak ya, salah satunya yang menurut aku juga akan membawa magic dari peran leader, memang si leader as coach ini. Jadi leader harus sadar bahwa peran dia adalah mendorong teman-teman ini mencapai target dan mengembangkan diri. Dan kemudian leader harus tahu bahwa caranya adalah ada nih cara atau metode atau ngobrol-ngobrol percakapan yang membuat teman-teman timnya kemudian merasa bahwa dia mencapai target sekaligus terdevelop. Nah, disitulah kemudian kerangkanya leader as coach. Nah, kurang lebih gitu ya, secara esensinya ya Mbak Opi ya. Iya. Dan tadi karena Mbak Pipin cerita mention Gen gitu, saya sebagai yang bukan Gen Z kan jadi ada perbandingan di kepala nih, Mbak Pipin ya. Mungkin kalau Gen Z saya maksudnya apa ya, milenial tadi ya, dimana betul command control itu masih bisa diberlakukan gitu ya untuk generasi sebelumnya. Dan kalau bicara sekarang berarti Mbak tipikal anak-anak sekarang atau ya masanya kan mereka masuk ke organisasi itu adalah yang tadi aku catat itu adalah mereka itu tidak hanya mencapai target tapi ada development diri yang mereka perlu penuhi gitu ya Mbak ya. Sebetulnya dari zaman dulu memang juga ada ya porsi-porsi itu ya Mbak Opi ya. Cuma kalau di zaman sekarang kayaknya porsinya harus jauh lebih besar, empoweringnya gitu. Ya tentu saja command control, telling ada. Jadi leader intinya adalah minimalnya tahu dalam situasi apa dia masuknya pakai gaya yang mana. Nah kalau leader as coach atau gaya pendekatan coaching buat leader, ya memang dia juga kemudian harus sesuaikan di kebutuhan anggota timnya seperti apa. Gitu. Tapi kalau zaman dulu sepertinya kita nggak banyak dituntut buat menjadi coach gitu ya, buat empowering. Kalau sekarang mungkin karena risetnya juga banyak kali ya Mbak Opi ya, riset yang menunjukkan bahwa ya memang kalau gaya pendekatan coaching ini dipakai, impactnya tuh signifikan banget. Signifikan itu ya? Signifikan banget ya. Resultnya pun beda gitu. Jadi culture-nya nanti kebangunnya juga lebih enak gitu. Jadi kalau misalnya udah terbukti kayak gitu ya nekat sih kayaknya kalau misalnya organisasi nggak mengembangkan leader dengan meletakkan sebuah tools atau sebuah ilmu yang perlu dipelajari oleh leadernya gitu, yaitu pendekatan coaching gitu. Ini saya jadi pengen memprepelin masuk lebih dalam soal mungkin sedikit yang sifatnya teknis ya Mbak Pipin ya. Jadi akhirnya apa sih yang dibekali leader ini sehingga mereka jadi cukup tahu bagaimana menentukan gaya. Tadi kalau nggak salah Mbak Pipin bilang kan, jadi dia tuh harus bisa menentukan gaya apa yang pas. Berarti bisa jadi banyak pilihan ya Mbak Pipin. Iya, betul. Jadi minimalnya leader harus tahu ya, kalau menurut aku nih ya, bahwa pendekatan pengembangan itu kan ada yang sangat direktif, ya tadi nyuruh-nyuruh ajarin gitu ya. Ada yang non direktif. Jadi kalau tadi di sisi ini dia ngajarin nyuruh, ngasih tahu, di sisi ini adalah benar-benar asking, tanya ya, explore, provokasi ya. Nah, ini dua kutub nih. Nah, jadi leader perlu tahu bahwa nggak cuma satu gaya ini loh.
yang ada gitu. Ada situasi-situasi, ada peran-peran ketika ini akan lebih efektif digunakan daripada yang ini. Atau memang ini kan di tengah-tengah ya, nggak yang begini terus ini juga sih. Di kontinum ini juga ada part di mana direktif, non direktif dipakai gitu, dikombinasikan. Nah itu bener-bener leader perlu paham bahwa terus dia banyak loh. Jadi nggak kemudian kayak, ih anak buah gue susah banget gitu. Aku stuck nih nggak bisa ngajarin gitu. Jadi sebenarnya leadernya yang perlu kreatif. Cara ini nggak bisa nih sama yang kayak gini. Lalu dia masuklah dengan cara pendekatan yang jadinya lebih pas. Oke, jadi gitu. Dia lebih turun ke bawah, gitu ya. Kalau bayangin ya, lebih turun ke bawah, lebih banyak melibatkan timnya dalam langkah-langkah yang mungkin akan dibuat, strategi yang akan dibuat, itu mungkin ya Mbak Pipin ya. Tidak hanya turun ke bawah, tapi menggunakan pertemuan-pertemuan, interaksi, percakapan yang sifatnya betul-betul dua arah, gitu. Yes. Nah, kalau dua arah itu kan dia menghargai si anggota timnya ya, benar-benar memanusiakan anggota timnya, menyadari atau meyakini bahwa ini anak pasti punya kemampuan nih, dia pasti punya ide nih gitu. Jadi dalam kan percakapan di tempat kerja banyak banget ya Mbak Apu. Iya. Sehari bisa ngobrol berapa lama gitu, seberapa sering kita ngobrol sama teman-teman kita gitu. Nah kalau misalnya leader ini tahu ada percakapan coaching, ada percakapan telling, nanti ketika dia melihat situasinya pas, dia mainkanlah percakapan mana nih yang paling pas. Yang paling penting adalah kalau saya bilang ya, dalam semua percakapan itu si leader harus berpikir ini mengembangkan apa enggak gitu, mengembangkan anggota timnya apa enggak gitu. Kan banyak ya percakapan yang kayak alah gitu aja nggak bisa gitu, udah gue ajarin lo nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi silakan ya dipikirin percakapan-percakapan yang selama ini dilakukan efeknya mengembangkan atau bikin anggota timnya malah mutung gitu kan. Nah coaching adalah percakapan yang kalau habis selesai percakapan rasanya bahagia gitu kan. Rasanya bahagia kayak ternyata saya tuh keren ya, saya tuh punya ide ya. Aduh mau deh ngerjainnya gitu. Jadi minimalnya teman-teman leader sadar bahwa beda loh percakapan yang ngobrol biasa aja buat mereka mencapai target dengan percakapan yang mereka capai target plus ngerasa pengen maju lagi, pengen berkembang lagi dan merasa kayak aduh bos gue asik banget gitu. Iya. Ada percakapan itu perlu dan bisa banget dipelajarin. Dan ini jadi gini, kalau misalkan zaman dulu kan teman Anio mungkin juga beberapa yang angkatan-angkatan yang sudah berpengalaman ngomong tuh sudah berpengalaman gitu ya. Banget, iya. Banget. Dulu kan ada istilah anak buah, ya. Anak buah, bapak buah gitu ya, kan, ya. Ibu buah gitu. Kalau sekarang itu jadi jadi bukan hilang, jadi samar ya, tapi Pin ya. Iya benar-benar. Jadi yang ada tim leader dengan timnya, gitu, yang memang lebih kebersamaan. Iya. Dan memang rasanya beda ya ngomong anak buah sama anggota tim gitu ya. Udah ada ada barrier gitu. Iya. Iya. Gitu. Dan saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya teman animenya Mbak Pipin yang model penugasan tuh lewat surat resmi gitu ya. Yang kalau misalkan tadi Mbak Pipin cerita leader as coach kayaknya jauh banget dari konsep itu gitu ya. Dan sekarang dirubahlah. Iya. Kalau sekarang suratnya tetap ada. Tapi sebelum suratnya keluar ngobrol dulu malah. Udah ready, siap, oke, akan begini-begini. Nah ini suratnya gitu ya, jangan dibalik ya kan. Iya. Kalau dibalik kayak nih udah harus kerjain pokoknya suka nggak suka ya gitu. Jadi ketika nerima kayak ada terpaksanya, ada ya kalau misalnya oke sih oke ya gitu ya. Tapi sebetulnya bisa kok kita nge-feel ya mana yang lebih pas, mana yang akan membuat teman-teman itu ketika dapat penugasan, ketika hidupnya susah gitu, ketika kerjanya banyak tapi berasanya kayak nggak apa-apa kerjaan banyak tapi aku belajar gitu, nggak apa-apa kerjaan banyak tapi sesuai banget sama value-ku, itu kan nggak bisa terjadi ya. Kalau cuma dikasih surat gitu, ya mana mungkin lah gitu. Harus ada harus ada proses percakapan yang membuat teman-teman kita ini memang kemudian ngerasa aduh asik nih kerjaan aku nih, asik nih bos gue gitu. Gitu ya, dia juga tambah pinter gitu. Dan ada satu yang aku rasain gini Mbak Pipin, kalau misalkan ini berjalan secara ideal gitu ya, teman Animo mungkin kalau misalkan yang merasakan sama silahkan komen. Aku ngerasain
rasanya kalau misalkan leader as coach ini bisa berjalan dengan baik, akhirnya yang dapat benefit jadi semua orang, gitu ya. Termasuk leadernya, karena waktu Mbak Pipi tadi ceritakan bagaimana leader ini harus cukup bisa fleksibel, harus cukup bisa tahu nih dia mau pakai gaya yang mana. Artinya kan dirinya harus matang dulu. Iya, iya, gitu ya, Mbak? iya. Akhirnya kalau misalkan dia ini bisa melaksanakan, selain dia bisa menghasilkan tim yang perform, dirinya juga jadi lebih baik. Mbak, itu mah aku 1000% setuju. Kan kita sama-sama coach ya Mbak Opi ya. Yang coach tahu deh. Jadi bahkan benefit yang paling langsung dirasakan dari proses coach kan buat si coachnya ya. Gitu. Jadi aku ini 100% garansi money back ya. Kalau leader itu melakukan pendekatan coaching, dia tuh sedang mengempower dirinya sekaligus gitu. Terlepas apakah nanti teman-teman anggota timnya dapat manfaatnya apa enggak, tapi begitu dilakukan, leader ini aku bisa bilang 10 kali lipat kali ya, bahkan dapat manfaatnya langsung dari proses coaching. Sayangnya banyak yang nggak paham gitu ya, merasanya bahwa ya udah deh HR bilang aku harus ngikutin training leaders as coach gitu, terus akhirnya dikerjain tapi nggak tahu mesti apa ya, nggak tahu filosofinya, nggak tahu manfaatnya gitu. Tapi bener banget, leader itu kalau bisa malah maksa ke HR-nya, aku harus diajarin ini karena memang impact-nya direct langsung ke si coach-nya Dan timnya gitu. Ya, dia dapat insight tentang anggota timnya, dia bahkan dapat insight tentang oh ya saya juga harus berkembang, pokoknya banyak banget deh. Bener banget tuh Mbak Opi, aku setuju banget. Dan untuk prosesnya sendiri jadi menebak-nebak nih ya. Kalau misalkan sampai yang merasa ribet banget sih mau jadi leader aja mesti belajar jadi coach dulu gitu ya. Soal prosesnya sendiri apa emang lebih lama Mbak dibanding konvensional leader lah bisa dibilang gitu? Ada beberapa situasi yang kalau urgent ya jangan pakai pendekatan coaching. Ya misalnya memang besok ini laporan harus dikerjain, dikasih tahu caranya lalilu udah selesai gitu. Tapi kalau dia tidak berinvestasi dengan percakapan yang dua arah tadi, sebetulnya lebih banyak ruginya. Jadi kalau dibilang lebih lama, tergantung ya. Memang betul ada tadi pendekatan yang direktif yang akan membuat anak buahnya bekerja, anak buah nih ngomongnya ya, anggota timnya menyelesaikan gitu. Tapi balik lagi, ketika dia mengerjakan itu hatinya dapat apa enggak, dia ngerasa happy apa enggak. Jadi kalau dibilang pendekatannya tidak direct, iya betul, tapi dampaknya lebih menetap, lebih merubah, lebih berlipat ganda, iya. Jadi memang jangan sampai nggak tahu lah bahwa, dan nggak susah sebenarnya ya. Leader as coach itu kan nggak susah ya. Beda sama professional coach punya aturan kode etik yang lebih komplit lah mungkin. Tapi kalau leader as coach kan sebetulnya menyesuaikan pendekatannya, pendekatan percakapannya, berfokus kepada anggota tim, bertanya, menggali, menyadari bahwa mereka adalah manusia yang punya hati, rasa, pikiran, ide, pengen menentukan hidupnya sendiri gitu. Gak susah juga sebetulnya. Ya, betul. Oke, dan tadi kita udah cerita soal impact-nya yang tadi 1000% garanti back plus bonus itu buat leadernya. Aku jadi pengen ngebayangin Mbak Pipin, impact baik jangka pendek maupun jangka panjang sama timnya nih. Mungkin di beberapa aspek, soal loyalty, soal respect, soal hati, gitu. Bahkan yang terakhir soal performance. Segimana bisa diceritain Mbak bahwa pendekatan yang berbeda ini akan memberikan impact segitu besarnya loh? Iya. Nah misalnya gini, contoh ya, kalau misalnya anggota tim kita nggak perform, terus kita bilangnya adalah lo gitu aja nggak bisa, udah gue ajarin bolak-balik tetap nggak achieve. Maunya apa sih gitu? Kira-kira rasanya gimana tuh si teman kita yang kita sampaikan? Ciut, ngerasa nggak berguna, ngerasa kayak emang gue gini aja gitu ya, demotivasi lah dia. Kalau sebaliknya ada anggota tim datang terus nggak achieve, terus kita nanyanya adalah apa yang kamu pelajari kemarin dari situasi nggak achieve itu?
dari pembelajaran kamu terhadap situasi yang nggak achieve itu, apa yang kamu lihat sebagai peluang untuk melakukannya berbeda, gitu. Dari opsi-opsi yang ada, apa yang kamu rasa paling oke? Nah, ini kan dia terasa gue nggak achieve, saya nggak achieve, tapi kemudian tahu pembelajarannya apa, tahu ternyata saya punya potensi, tahu bahwa kegagalan kemarin itu sebetulnya membantu saya melihat kekuatan diri dan membantu saya sadar akan hal-hal yang kurang oke, gitu. Kan ini dua situasi yang sama-sama nggak perform, yang satu langsung nangis di pojokan, yang satu kayak oke siapa gitu kan, siapa aku jadi tahu nih sekarang mesti ngapain. Dan terus ditutup dengan si leadernya atau coachnya nanya, kamu butuh bantuan apa dari saya supaya bisa jadi achieve nggak kayak kemarin. Oh, saya butuh bapak ngingetin, lalilu udah stop ya. Nah, dari sekelumit secuplik situasi ini aja, satu, komunikasinya akan jauh lebih memberdayakan. Terus si anggota timnya jadi tahu potensi diri dia. Lalu anggota timnya akan sangat senang hati datang lagi ke leadernya kalau misalnya dia punya permasalahan lagi. Jadi leadernya lebih tahu mesti bantuin apa. Yang keempat, ada pengembangan diri yang jelas. Nomor 5, hubungan tadi bos ya, bapak buah dengan anak buah, hubungan antara leader dengan anggota timnya lebih harmonis, dan semua orang melihat situasi itu, bukan hanya si anak ini yang kemudian jadi kena impactnya kan. Si anaknya bilang, tahu nggak, saya nggak perform, tapi kemudian saya jadi termotivasi buat lebih perform. Terus yang lain-lain juga melihat bahwa tim ini dimanusiakan, bahwa memang mencapai target adalah tugas kita sama-sama. Akhirnya culture-nya pun terbentuk gitu. Nah, itu baru 5. Sekelumit ya. Baru sekelumit, ini baru sekelumit gitu. Tapi ya tadi komunikasi beda, trust terhadap leadernya beda, merasa bahwa dia belong di organisasi, merasa dia dimanusiakan, culture-nya berubah gitu. Itu berubah culture ya. Berubah culture. Iya. Dan tadi aku waktu Mbak Pipin mencontohkan kalimat itu tuh, saya tuh jadi berusaha gini, membayangkan bahwa saya ada di posisi timnya gitu ya. Ada memang rasa-rasa yang terbentuk tuh Mbak. Jadi saya gini, respect ini, kok saya nggak disalahin sih gitu ya. Saya nggak pernah disalahin. Saya udah jatuh tapi diajak berdiri gitu. Dengan saya dimanusiakan tadi, otomatis loyalitas itu kan jadi kebentuk dengan sendirinya. Nggak perlu mungkin iming-imingin apa tuh ya, kalau misalkan kamu loyal akan mendapatkan bonus. Gitu ya. Dan akhirnya kalau ngomong hati, aduh jangan ditanya lah ya. Dengan gitu kan jadi muncul yang kayak, ya ampun saya ternyata tetap diajak bangkit gitu, dan bahkan berjalan. Dan kalau misalnya contohnya tadi ya Mbak Opi ya, sebetulnya kan nggak panjang ya percakapannya ya. Jadi bahkan kalau misalnya konteksnya tadi, yang satu lebih cepet, kalau dibilang lebih cepet ya karena marah-marah kan, ya udah 5 menit lah. Tapi ketika dia ganti dengan apa yang kamu pelajari, dia jawab apa yang kamu lihat sekarang sebagai peluang untuk melakukannya berbeda, itu juga paling jadi 10-15 menit. Nggak selama itu juga. Nggak berpikir bahwa kalau coaching di organisasi atau leader as coach tuh kayak, aduh gue nggak punya waktu gitu buat melakukan. Enggak juga gitu. Percakapan sederhana itu pun udah consider sebagai percakapan coaching, dan leader sudah melakukan perannya sebagai coach. Jadi juga nggak ngambil waktu banyak, bisa banget dilakukan dalam situasi yang beragam di organisasi. Dan kalau bicara organisasi, nggak cuma organisasi korporasi ya Mbak Pipin ya. Dimanapun ya, di apa tuh sebutlah yayasan, sebutlah keorganisasian yang lebih sederhana gitu ya. Akhirnya bisa jadi semuanya. Iya, betul. Tapi nanti kalau udah belajar coaching jadinya bener Mbak Opi. Tiba-tiba kayak aku pengen terapin sama anakku di rumah. Jadi gimana-mana, karena coaching itu memang basisnya kan skillsnya ya, dan mindset. Udah mindset sama skills di organisasi, dia sebagai leader menerapkan sebagai coach, nanti pasti kebawa ke kehidupan dia dimanapun dia berada, dan itu balik lagi ya, jadinya kan empowering ya. Nah kebayang kalau leader belajar ini nggak 1000% kayaknya Mbak Wiwi. Lebih ya. Plus bonus juga tadi ya. Bonus, dia nggak cuma dirinya doang, jadi bisa sama semua ya. Betul. Tuh, dan bayangkan tadi bicara soal culture ini, kalau kata anak sekarang mah bilangnya gitu kan, vibes-nya gitu. Ya nggak teman-teman, vibes-nya positif. Iya, gitu ya. Benar. Gitu. Dan
Dan satu lagi Mbak Pipin, kalau misalkan tadi kan bicara person to person ya, timnya secara perseorangan tuh akan terasa jadi kayak wow, lebih dihargain gitu. Kalau kita sambungin lagi ke performance tim secara keseluruhan nih, gimana ini jalurnya jadi berimpact? Bisa banget ya. Karena pendekatan coaching kalau misalnya ke tim juga sebenarnya ada kan ya Mbak Upi ya. Tim coaching, grup coaching gitu. Nah, jadi ke tim pun bisa dilakukan. Dan seperti misalnya tadi ya, ini ada anak yang nggak perform gitu. Terus dengan percakapan coaching dia merasa lebih empowered lah. Nah, si leader jangan lupa bahwa coaching bukan hanya untuk teman-teman yang nggak perform. Tadi contohku adalah yang nggak perform ya. Tapi sebetulnya sekarang coaching itu bahkan menjadi sebuah benefit yang diminta oleh kandidat ketika dia masuk ke organisasi. Jadi misalnya ngerekrut orang terus nanti kamu dapat gaji segini ya, nanti kamu dapat cuti segini ya, nanti kamu dapat pengembangan diri, training gini-gini. Sekarang itu ya kandidat suka nanya, nanti saya dapat coach apa enggak? Oh wow, sudah familiar itu ya? Betul, jadi maksudnya satu, ini bisa menjadi sebuah benefit yang organisasi tawarkan buat kandidat kalau mau dapat kandidat-kandidat keren. Dan kemudian ya balik lagi tadi, impact-nya adalah buat teman-teman yang lain ya. Sebetulnya leader ini perlu adil Mbak Upi. Jadi semua teman-teman termasuk yang perform pun perlu dipanggil dan ditanya, kamu kemarin achieve target. Dari kamu achieve target itu, apalagi yang kamu rasa ingin kamu raih ke depannya sehingga kamu bisa terus lebih berkembang lagi gitu. Ya. Sekarang tuh kan orang kalau orang pemahamannya belum utuh tuh gini, aduh gue di coaching nih, iya. Gue diapain nih, gitu ya. Dan dan sekarang dengan pengertian yang utuh tuh jadi jadi orang tuh juga bisa berbicara itu dari dua sisi ya. Gitu. Ya betul. Oke. Langsung kita kasih contoh lagi Bu Lubin. Tadi contoh yang sebentar aja langsung bisa berubah mindset ya buat aku ya. Sekarang kalau contohnya gini, ada tim Loyo. Tim Loyo nih ya. Tim Loyo. Saya izin batuk bentar ya. Ya. Ini udah kita lagi tren, maaf ya teman Animo. Tim Loyo yang ya sebutlah betul-betul tidak perform deh gitu ya Mbak Bibi ya, maksudnya yang tidak termotivasi mungkin gitu. Saat kita masuk ke pendekatan coaching itu gimana bentuknya Mbak Bibi? Tim Loyo tidak termotivasi. Misalnya gitu ya. Kalau nggak termotivasi, udah deh pokoknya deh. Iya. Kalau dari pengalaman aku sih sebetulnya bisa banget ya pendekatan coaching ya Mbak. Oke. Gimana tuh Mbak? Biar langsung gini loh, bayangin ada anggota tim kita yang udah kerja 5 tahun, terus dia ngerasa kayak aduh aku udah capek banget kerja di sini. Terus kalau kita bilang begini, misalnya namanya siapa ya? Mawar. Sebut saja dia Mawar. Mawar ya, kamu tuh rugi loh kalau kamu nggak termotivasi. Coba ngelihat diri kamu, datang pergi pulang kantor begini aja dikasih tahu. Emang dia bergerak hatinya, enggak kan? Iya, ada mungkin apaan sih? Iya, udah mana lagi males, malah diomelin. Besok aku mau resign aja, gitu ya. Ini situasi nggak termotivasi. Nah, balik lagi nih kalau dengan pendekatan coaching, dia nggak termotivasi, terus cuma datang tenggo pulang, tenggo juga ya, datang pulang gitu. Terus di situasi itu nggak ngapa-ngapain. Kalau misalnya kita pakai pertanyaan aja, Mawar. Kalau kamu melihat kamu melakukan ini terus sampai 3 bulan ke depan, apa yang kamu lihat sebagai dampaknya? Apa yang akan terjadi pada diri kamu kalau misalnya kamu terus seperti ini? Gitu. Kan dimikir ya.